Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Alas Gunung Seto dan kita juga sudah di sungai ya. Ini teman-teman, kita dari tadi itu sebenarnya tidak ingin menyalakan kamera karena dari bawah sampai ke sini itu kita belum nemuin curug atau air terjun. Apalagi sungainya kering seperti ini teman-teman. Tapi kadang-kadang ini Mas Toto, dari apa informasi yang kita dapat itu enggak selalunya 100% itu seperti apa yang dikatakan oleh Toto. Ya, karena bayangan saya itu ketika curug itu air terjunnya tinggi, besar dan orangnya itu ada terdapat di bawah curug gitu di bawah air di dalam air itu loh. Biasanya seperti itu. Biasanya itu pandangannya seperti itu. Tapi kan kita dari masuk parkiran motor di sana ya sampai sini udah ketemu sungai aja udah dua kali sungai. Ini nggak ada airnya, kering seperti ini. Ini sungai teman-teman, ini sungai. Jadi nggak ada airnya sama sekali. Ada air itu kecil, kemericik. Secara logika, gimana air terjunnya? Nah, sekalipun ada mungkin ya nggak ada airnya. Itu kan. Soalnya logikanya kalau airnya besar kan, wah di situ ada sumber air terjun. Sini ngalirnya lebih besar lah. Ini aja sungainya buat cepoknya bersih. Sebenarnya tetaplah kita mudah-mudahan tetap optimis ya teman-teman, karena buat kesembuhan Lendra dan juga Suro. Nah, ini saya juga masih bingung ini. Si Tony disembunyikan di mana? Sedangkan di video terakhir itu kalau dibiarkan saja semakin membusuk badannya. Itu kita belum tahu karena si Lendranya belum sadar. Jadi buat teman-teman mohon doanya saja. Saya di sini berdua sama Mas Doble karena kita dibagi ini dua ya. Mas Imam sama Mas Eko dan saya juga sama Mas Doble sama-sama menyelesaikan tugas. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Walaupun sebenarnya kita tahu apa yang kita lakukan di sini ini memerlukan waktu yang sangat panjang dan memerlukan tenaga yang sangat besar karena kita belum tahu sama sekali lokasinya itu di mana teman-teman. Gimana kalau kita jalan lagi ke atas? Kita naik ke atas. Siapa tahu nanti di atas ada air terjun. Ada air terjunnya. Oke teman-teman, kita akan coba selusuri sungai ini sampai benar-benar kita ketemu air terjunnya. Kalaupun tidak ada air terjunnya, nanti kita akan pulang lah. Ya. Mungkin bukan di sini tempatnya itu. Ini teman-teman, ini kita lihat ada seseorang yang duduk di sana. Apa ini? Ini bukan air terjun, tapi ini manusia kan? Sepertinya manusia loh. Kita merasakan energi yang sangat dingin. Bukan energi dari sosok iblis atau energi jahat gitu loh. kita coba ini lagi Mbak. Beneran manusia apa sosok seperti yang biasa kita temui Mbak? Oh iya, siapa yang mau komunikasi? Saya coba dekati. Oke. Hati-hati Mas Doble. Kami sedang mencari salah satu sosok petapa yang katanya berada di wilayah sini.
Oh, jangan bisa memberikan informasi. Baik. Silahkan mungkin kalau jangan berkenan bisa masuk ke salah satu dari kamu. Buka dulu. Bismillah. Mas Broto, Ya, buka. Terima kasih jenengan sudah berkenan untuk masuk ke salah satu dari kami. Ada perlu apa? Kau mengganggu pertapaanku. Ya, mohon maaf. Kami datang ke tempat ini karena ada sesuatu yang kami ingin cari. Apa yang kau ingin cari? Dariku yang selama ini hanya bisa berdiam dan menyerahkan seluruh jiwa dan raga ini di keheningan sungai ini. Jadi sebenarnya kami bisa sampai ke tempat ini karena kami mendapat petunjuk untuk mendatangi tempat ini untuk bertemu dengan salah satu sosok petapa. Apa kalian mengenalku? Tidak. Lalu, siapa yang kalian tuju? Ya, Dan kami siapa yang menyuruh kalian? sebenarnya kami disuruh oleh Kalatundung. Bagaimana kau mengenalinya? Ya, Kalatundung adalah ayah dari anak yang diasuh oleh raga ini. Ya, Apakah jenengan mengenalinya? bukan hanya mengenalnya. Bahkan, di saat nyawanya ingin melayang, saya yang berhasil menolongnya. Dan karena sayalah, mereka masih hidup sampai sekarang. Hidup di dunianya, bukan hidup di dunia kalian. Iya, kami paham. Kami mengerti apa yang jenengan maksud. Jadi, seperti ini, Eyang atau Mbah, kami diberi petunjuk oleh beliau untuk mendatangi tempat ini dan bertemu dengan salah satu petapa di tempat ini. Karena kami sedang tertimpa masalah atau musibah. Anak dari Kalatundung yang bernama Bajang atau sekarang bernama Lendra sedang terkena musibah. Lantas apa yang bisa kulakukan? Ya, seperti yang beliau katakan kepada kami disuruh untuk menemui jenengan. Kami pun tidak tahu apa yang harus kami lakukan setelah bertemu jenengan. Pada intinya beliau menyuruh untuk menemui jenengan. Banyak kemungkinan jika Kalatundung menyuruh manusia untuk menemuiku. Tetapi Kalatundung tidak akan menyuruh manusia
jika tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Apa yang dipesan Kalatundung? Pesan beliau karena anaknya sedang tertimpa masalah, dan seingat saya beliau mengatakan ada penawar di dalam masing-masing di keluarga beliau, Lendra atau si Bajang dan keluarga lainnya. Itu yang beliau maksud, tapi saya belum paham. Apa yang dimaksud itu adalah mustika kauripan. Ya, beliau sempat mengatakan mustika kahuripan. Untuk apa? Untuk mengobati kemungkinan. Karena beliau pernah mengatakan sebagai penawar, sebagai obat untuk keluarga mereka. Ya, mustika sumber kauripan adalah sumber kehidupan, yang dimana bisa menghidupkan segala sesuatu. Pikiran yang mati, semangat yang mati, dan jiwa yang mati bisa disembuhkan, bisa dihidupkan kembali. Tetapi jika Kalatundung ingin mengeluarkan mustika kauripan di dalam tubuhnya, apa kalian tidak diberitahu bahwa akan ada sesuatu yang menimpa Kalatundung? Mustika itu berada di dalam Tubuh Kalatundung. Karena mustika itulah Kalatundung sekarang masih hidup. seperti yang jenengan katakan tadi. Sebenarnya apa yang jenengan maksud dengan kata-kata tertimpa sesuatu hal? Mustika sumber kauripan saya letakkan di dalam tubuh Kalatundung ketika di mana dia sebelum mati. Ketika mustika itu tertanam di dalam tubuh, maka beliau masih bisa berkomunikasi dengan kalian. Tetapi jika mustika itu diambil atau dikeluarkan dari tubuhnya, niscaya dia akan lebur. Kenapa beliau tidak mengatakan itu dari awal? Malah beliau menyuruh kami untuk mendatangi atau menemui jenengan di sini. Saya mengerti sekarang. Kedatangan kalian menemui saya ingin meminta sesuatu agar mustika itu dapat keluar dari tubuhnya. Tetapi Kalatundung tidak memberitahu ketika di mana mustika itu akan keluar, maka dia akan lebur. Bukan seperti itu. Kalian tidak diberitahu Kalatundung jika mustika itu keluar dari tubuhnya, maka dia akan lebur. Melainkan kalian hanya diberitahu untuk menemuiku, meminta agar mustika itu bisa keluar dan menyembuhkan anaknya. Iya, benar sekali. Mohon maaf jika seperti itu. Saya tidak bisa. Ya, saya pun setelah mendengar jenengan berkata seperti ini, saya tidak bisa mengambil keputusan dan sekarang harus bagaimana, saya pun tidak tahu. Namun yang jelas, saya bisa sampai ke tempat ini karena niat saya ingin membantu Lendra agar bisa sembuh kembali
sadar dari mati surinya. Apakah ini yang dinamakan pengorbanan dari seorang ayah? Kemungkinan saya pun karena baru mendengar kali ini, jadi saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika memang benar yang kau katakan, anak dari Kalatundung sedang mengalami musibah, dan hanya satu-satunya mustika itu yang dapat menyelamatkan, maka berarti Kalatundung sudah siap untuk mengakhiri hidupnya demi hidup anaknya. Jika memang seperti itu, begini saja, akan kuberikan yang dapat mengeluarkan di dalam tubuhnya. Tetapi sebelum kau berikan ke Kalatundung, kau harus berjanji. Lepurnya Kalatundung itu bukan gara-gara saya. Kami paham. Baiklah, nanti kau ambillah air itu. Yang di bawah atau yang mengalir di atas? Yang mengalir. Oh iya. Baik. Kau lihat sungai ini kering. Iya, benar. Tetapi air itu yang saya jaga tetap mengalir walaupun kecil. Itu adalah sumber segala sumber. Air itu air yang biasa dipakai bidadari untuk mandi. Barang siapa manusia seperti kalian yang dahulunya mengenakan susuk di dalam tubuhnya, jika mandi dengan air itu atau minum air itu, maka segala sesuatu benda, kiriman atau benda yang ditanam sendiri oleh manusia tersebut akan keluar sendirinya. Berarti untuk meleburkan hal-hal negatif. Betul. Dan jika dari bangsa kalian terkena sihir, gangguan jiwa, jika mandi dengan air itu, maka seluruh ilmu hitam, seluruh racun, dan seluruh sihir yang bersarang di dalam tubuh kalian, maka akan ikut mengalir bersama air yang dimandikan oleh air itu. Berikan air itu kepada Kalatundung. Minumkanlah, maka kelima mustika yang ada di dalam tubuh Kalatundung akan dengan sendirinya keluar. Tetapi ingat, bebarengan dengan keluar mustika itu, maka sama saja akan mengakhiri hidupnya. Ingat pesanku, sebelum kau serahkan air itu ke Kalatundung, pesanku cuma satu. Kau bilang padanya, jika nanti kau minum air ini, lalu kau akan tidak ada lagi, bahkan bukan di alam ini, maka jangan salahkanku. Ya mungkin beliau sudah mengetahui semua ini karena beliau tidak memberitahu apa-apa. Baiklah, jika perlu kau ambil sebanyak-banyak. Ya mungkin kalaupun saya mengambil tanpa seizin jenengan, air itu hanya air biasa, bukan? Iya, betul sekali. Tetapi bukan hanya alam ini yang membuktikan.
Tetapi kau sendiri melihat, walaupun kecil tetap mengalir. Ya, benar sekali. Sedangkan sekelilingnya kau lihat, Sangat kering. dari situ seharusnya kau sudah mengerti. Baiklah, sampaikan salamku kepadanya. Baik, Yang. Ingat, minumkan. Berikan kala tunduk, lalu minumkanlah. Ya. Jika memang itu untuk kesembuhan anaknya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bingung nih, Mas Toto. Ternyata ayahnya Len itu mungkin sudah mengetahui tentang hal ini ya, Mas Toto. Tapi beliau tidak mengatakan. Jujur saya kaget setelah mendengar obat, Apa? satu-satunya obat untuk menyembuhkan Lendra itu ternyata adalah mustika kahuripan. Dan mustika kahuripan itu berada di dalam tubuh ayahnya Lendra. Terus? Dan mustika itu harus dikeluarkan. Dan setelah keluarnya mustika itu berbarengan juga dengan meninggalnya Ayah Lendra. ayah Lendra. Loh, baru bisa lah. Kita saya juga tadi nggak bisa ngomong apa-apa ya. Masalah Lendra ini kok. Iya. Ketika Lendra sembuh, Ya, sekarang gini, mungkin kita bisa memahami ya. Tapi apa Lendra bisa mengerti? Apa Lendra bisa memahaminya? Ya kan? Mungkin kita bisa memahaminya pengorbanan seorang ayah, iya. ya kan? Untuk memberi kehidupan kepada anaknya, beliau rela untuk seperti itu, berkorban. Tetapi Lendranya ini mengerti apa enggak? Yang saya takutkan itu Lendra malah sama sekali nggak percaya sama kita loh. Nah itu. Takutnya malah kita sengaja membunuh ayahnya. Nah, gimana dong? Tadi pesennya gimana? Ada penangkal, maksudnya ada penangkalnya. Mengeluarkan itu ada. Ada cara untuk mengeluarkan mustika kahuripan yang ada di dalam tubuh ayahnya Lendra dengan air itu, Pak Toto. Curug apa sih? Curug mungkin Pak? Ya. Ini bukan curug tapi tebing ya. Tebing yang mengalir air. Kita disuruh untuk mengambil air ini, nanti kita disuruh untuk meminumkan kepada ayahnya Lendra. Nanti mustika kahuripan itu bisa di. Duh, tapi ini gimana ya? Di sisi lain kita mau nyembuhin Lendra, emang ada cara lain? Ya, karena beliau bilang ini adalah satu-satunya cara. Gini aja deh, kita bawa nih air nih. Nah, nanti malam kita ketemu sama ayahnya Lendra. Tapi jangan diberikan ini airnya. Kita tanya dulu maksudnya apa gitu. Takutnya nanti malah setelah kita memberikan eksekusi itu salah paham si Lendranya loh. Sedangkan Raden Kalatundung tidak mengatakan bahwa setelah mustikanya keluar dia akan lebur. Dia pura-pura nggak tahu apa memang gimana? Sengaja menyembunyikan. Nah, Iya. itu kita tanyakan. Iya benar. Ya. Ya mudah-mudahan ada cara lain ya. Nah, apa bilangnya gini aja, kita nggak dapet ininya. Yang nggak dapat apa-apa setelah kita bertemu dengan petapa yang beliau tunjukkan ya. Iya. Tapi nanti setelah ibaratnya kalau memang dia benar-benar ingin mengorbankan seluruh jiwanya hanya untuk anaknya tersayang, tercinta, Lendra kan anak yang paling disayangi. Jadi petapa itu juga awalnya tidak berkenan, Bang. Tidak mau. Ini kita mau menyelamatkan, masa iya sih kita mau menyelamatkan
harus mengorbankan orang lain. orang lain nih kan. Bawa aja, nanti kita tanya ada cara lain nggak selain itu gitu. Ya, nanti kalau memang benar-benar tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Lendra, ya mau nggak mau kita harus menuruti semua keinginannya Ayah Lendra. Tapi kalau ada cara lain, lebih baik kita Pakai cara lain. ambil cara lain itu, walaupun ibaratnya nyawa kita yang jadi taruhannya, ya kan? Daripada kita menolong orang malah mengorbankan orang, harus mengorbankan orang kan, kayak rasanya gimana gitu kan? Kita itu kayak jahat banget ya. Iya. Ya nggak tahu lah teman-teman, ini tak rundingin dulu lah ya, bingung. Tapi nanti pasti tak bawa airnya. Bawa botol mau? Bawa satu, tapi nanti ada lagi lah ya. Ada. Kita di motor itu ada. Oh ya udah. Teman-teman, nanti kita bawa air ini, tetap kita bawa sesuai pesan dari petawat tadi. Namun kita akan negosiasi dulu dengan ayahnya Lendra. Kalau memang ada cara lain yang tidak harus mengorbankan ayahnya Lendra, kita siap. Tapi kalau memang ini adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan Lendra dan harus ayah Lendra sendiri yang harus menjadi korbannya, ya kita di sini tidak bisa apa-apa. Tapi nanti teman-teman saya minta tolong bantu jelaskan kepada Lendra. Ya, jika suatu saat nanti Lendra itu Takutnya tidak nanti percaya ya. menyangka kita yang melakukan ini semua ke Ayah. ayahnya Lendra. Oke lah, gimana? Kita ambil air aja ya. Oke teman-teman, mungkin videonya kita akhiri dulu. Kita mau ambil wadah ya untuk mengambil air di sana. Jadi videonya cukup. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.